saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Nggih Bapak. Monggo pinara wonten apa nggih Pak? Iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Ibu Dwi sibuk apa tidak Ibu? Mboten Bapak, wonten apa? Kinten-kinten anu ta, wonten pentingnya napa pripun? Iya ini Bu, saya merasa galau Ibu. Galau kenapa? Karena dalam proses pembelajaran akhir-akhir ini, pada saat saya mengajar tidak hanya satu kelas Ibu, saya melihat anak-anak pada saat saya ajar banyak yang tidak minat atau bosen ya pada proses pembelajaran saya Ibu. Oh, begitu. Kira-kira anu Bapak, berarti jenengan niki wau kesini mau membicarakan tentang minat belajarannya anak-anak. Iya Bu, kayaknya seperti itu saya melihat karena kalau satu dua anak itu mungkin bisa saya atasi. Ini kok lama-kelamaan kok semakin banyak Ibu. Jadi kalau permasalahan yang ingin saya sampaikan di sini itu intinya adalah pembelajaran saya itu kan kok minat dari peserta didik semakin menurun Ibu. Bagaimana untuk mengatasi itu Ibu? Oh, kalau begitu kita berbincang-bincang mawon ya Pak nggih supaya tahu nanti kondisinya seperti apa, Bapak di kelas seperti apa. Seperti Baik, itu nggih. ya. Terima kasih. Saya kan tidak mengganggu waktu Ibu nggih. Oh tidak Pak, monggo. Monggo kersa saya paling suka kalau ada yang mau mengutarakan isi hatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nggih. Nggih, Ibu. Nggih, nggih. Nggih. Terus Bapak, ngeten. Bapak wau kan permasalahannya kan anak-anak kurang fokus, intinya kan seperti itu. Ya Ibu, betul. Nah, apa mempunyai rencana untuk berbincang-bincang seperti ini Bapak sebelumnya?
Sebelumnya tidak ada, Bu, karena saya melihat kok semakin minatnya semakin berkurang, akhirnya saya harus mencari solusi ini. Nah, solusinya Oh, saya harapkan mungkin dengan berbincang-bincang dengan jenengan Ibu, itu bisa terselesaikan Ibu. Jadi rencana iya. saya seperti itu. Oh, berarti eh, selain itu rencananya Bapak apa saja ya untuk berbincang-bincang ini? Saya ingin tahu sebenarnya itu Ibu, eh, untuk mengatasi atau bisa menambah minat belajar murid itu ditentukan oleh faktor apa saja Ibu. Itu mungkin Ibu bisa mengarahkan saya bahwa minat belajar peserta didik itu bergantung dengan faktor-faktor tertentu Ibu. Nggih. Tujuan Bapak dari rencana kita berbincang-bincang ini eh, pastinya itu bagaimana? Pastinya begini Ibu, saya melihat bahwa minat belajar anak itu semakin menurun pada saat proses pembelajaran saya. Saya juga melihat Bu, karena saya apa ya, kalau model mengajarnya, metode mengajarnya itu terlalu monoton Ibu. Terus media Oke, atau bahan ajar saya yang saya tampilkan ke ya. peserta didik itu kayaknya apa ya, tidak interaktif Ibu. Apa Eh, itu bisa merupakan faktor yang menyebabkan minat belajar anak itu turun, Bu ya? Nah, oke Bapak, itu semua yang Bapak katakan itu bisa menurunkan minat belajar anak. Nah, ngeten Bapak. Kalau begitu tujuan akhir dari kita berbincang-bincang ini jelasnya untuk apa? Paling tidak saya juga harus Ibu, meningkatkan kompetensi saya. Kompetensi dalam hal apa? Tadi kan saya sampaikan Ibu, saya untuk proses pembelajaran, metode, model pembelajaran, apalagi bahan ajar yang saya pakai tidak interaktif, Bu. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam hal Oke. pemahaman model dan metode, kemudian juga Hmm. bagaimana cara menerapkan bahan ajar yang interaktif dan apa ya, mengaitkan atau menggunakan TIK Ibu, karena sekarang zamannya semakin canggih dengan Oh, bantuan seperti TIK itu. Iya, nggih. Bapak. Bagus Iya. sekali sebenarnya Bapak. Rancangan Bapak itu sudah bagus. Terus Bapak, perkiraannya ada keberhasilan apa tidak dari rancangan yang Bapak buat tadi? Kalau saya punya prinsip Ibu, sesuatu kalau kita coba meskipun hasilnya belum maksimal itu harus diulang-ulang supaya maksimal. Maka dari situ saya semakin optimis rancangan saya yang saya lakukan itu akan berhasil Ibu. Meskipun nanti belum bisa maksimal, tapi harapannya akan selalu saya lakukan dan selalu saya perbaiki Ibu. Gitu. Ya, ya, ya. Baik, Bapak. Eh, Bapak sudah benar-benar yakin, matang untuk merencanakan ini semua? Yakin Ibu, mantap Ibu. Karena kenapa? Oh, mantap. Iya. Saya kan sudah fokus untuk menjadi guru. Untuk Oh, menjadi iya. seorang guru itu kan harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik, Ibu. Jangan Iya, benar. cuma Benar, asal-asalan, Bu. Bapak. Nggih. Ya. Kalau begitu, Bapak, Bapak sudah mempunyai kesempatan yang dimiliki saat ini apa, Bapak? Kesempatan yang saya miliki yang pertama, Ibu. Jelas spirit saya, Bu. Semangat saya, meskipun saya sudah usia-usia yang agak tua, namun saya mempunyai semangat yang baik, yang besar, karena itu tadi menyadarkan bahwa tugas guru itu harus melayani anak. Kemudian yang kedua, waktu untuk kita mempelajari tentang model metode itu kan sekarang tidak terbatas. Kita bisa belajar melalui eh, berselancar di dunia maya dan difasilitasi di PMM Ibu. Kemudian di situ juga ada banyak contoh-contoh bagaimana cara membuat bahan ajar yang interaktif. Itu Oh, kesempatannya Ibu. oke, Bapak. Berarti kesempatannya sebenarnya banyak sekali, ya, Pak. Nggih. Ya. Siap Ibu. Dari kesempatan tersebut, Bapak, kalau di skala antara 1 sampai 10, kira-kira pencapaian tujuan Bapak itu ada di skala berapa? Untuk saat ini atau yang mau saya lakukan Ibu?
Kalau untuk saat ini berapa, nanti kalau sudah Bapak menjalankan rencananya itu kira-kira berapa? Kalau pada saat ini mungkin antara rentang 3 sampai 4 Ibu. Oh, Nggih, ngoten. namun nanti dengan adanya perubahan dan itu tadi saya meningkatkan kompetensi saya melalui berbagai diklat dan sebagainya, harapan saya bisa berubah menjadi 8 sampai 9 Ibu, harus maksimal. Oh ya, benar Bapak. Kita harus memaksimalkan pencapaian kita, nggih Bapak, nggih. Nggih, iya Bu. Nggih, Pak, dari dalam diri Bapak, kekuatan yang sudah dimiliki Bapak itu kira-kira apa? Baik, kekuatannya adalah yang saya rasakan nih Bu, satu, refleksi diri Bu, dan semangat diri. Semangat diri saya itu selalu membara meskipun meskipun ada sesuatu hal, semangat atau spirit itu selalu memberikan kekuatan yang lebih. Kemudian Ya, yang ya, kedua, refleksi Ibu. ya. Refleksi bagaimana Ibu? Saya kan juga punya putra. Jadi Mm-mm. saya kembali lagi untuk memikirkan putra saya. Bagaimana kalau misalkan yang terjadi itu pada putra saya, sehingga saya akan kembali lagi untuk menjadi lebih semangat Ibu. Yang berikutnya Ibu, kebetulan di rumah juga ada wifi dan internet Ibu. Saya sendiri juga punya Ya, laptop, sehingga apa yang saya perlukan bisa difasilitasi dengan yang ada di rumah. Kemudian juga ya, ya. waktu Nggih. juga punya lebih banyak waktu luang sehingga bisa saya manfaatkan Ibu. Berarti sebenarnya banyak sekali kekuatan yang ada pada diri Bapak, gitu. Oke, siap Ibu. Kira-kira dari kekuatan itu, Bapak, saya pengen tahu, adakah beberapa peluang untuk diambil untuk menangani masalah ini, Bapak? Ada Ibu. Mungkin saya peluangnya sebenarnya yang membutuhkan lebih kreatif itu membuat bahan ajar Ibu. Ya, saya kan suka menggambar sehingga indikasinya saya gambaran dan punya pemikiran tentang bagaimana sesuatu hal yang interaktif itu bisa mendukung saya dalam membuat bahan Ya, ajar yang insya Allah mungkin semakin interaktif dan bisa menarik minat anak atau peserta didik Ibu. iya, benar. Iya, baik, Bapak. Kalau begitu, Bapak, dari rencana yang sudah Bapak buat, dari kekuatan yang ada, kira-kira selain itu ada nggak hambatan? Yang misalnya hambatan yang akan menghalangi rencana dari tujuan Bapak. Ya, jelas kita juga harus memperhatikan hambatan. Mungkin yang paling umum saya rasa itu sebenarnya hambatannya dari diri saya, Ibu. Terutama Ya, semangat, Ibu. Namanya juga saya kan manusia, ada kadang naik dan turun. Itu tadi, Bu. Jadi mungkin hambatnya mungkin dari diri saya. oh, seperti itu. Kenapa Pak dirinya, Pak? Ya itu, Bu. Barangkali saya kan rumahnya jauh, Ibu. Jadi pada saat sudah bekerja di rumah, di sekolah, pulang ke rumah itu kan sudah capek dan sebagainya. Waktunya Hmm, hmm, sebenarnya saya bisa memanajemen istirahat yang maksimal Ibu. Artinya saya hmm. bisa tidur meskipun waktunya sebentar, tapi istirahatnya adalah istirahat yang bermanfaat dan efisien Ibu. Gini Bapak, kalau ada hambatan, nah untuk menghalangi hambatan agar tidak ada itu bagaimana? Apa yang Bapak lakukan Ya, untuk meraih tujuan? hambatan terutama yang pada diri saya sendiri itu Bu, saya harus melakukan pola hidup sehat Ibu. Artinya kita harus atau saya harus bisa memanajemen waktunya istirahat ya istirahat. Kalau waktunya istirahat kita jangan memberikan pola pemikiran pada saat bekerja. Kalau istirahat ya istirahat, nggak usah memikirkan pekerjaan Ibu. Dan sebaliknya Ibu, kalau waktu bekerja kita harus fokus. Jadi itu Ibu. Nah Bapak, dari hambatan yang menghalangi Bapak, Bapak mempunyai opsi lain nggak dari apa ya namanya yang sudah diutarakan Bapak?
untuk menghalangi hambatan selain Bapak yang sudah dikatakan tadi. Nggih, untuk menghalangi hambatan Ibu nggih. Ya, maka secara otomatis hambatan tersebut akan saya hilangi atau kurangi. Tentu saja mungkin saya juga meminta istri saya, rekan sejawat saya, dan murid saya untuk selalu mengingatkan, Bu. Karena kalau kita sendiri itu mudah lupa itu. Jadi ada orang lain yang mengingatkan kita, maka secara otomatis kita punya target dan acuan. Kalau tidak begitu, saya kan jadi malu, Ibu. Gitu ini Bapak. Ngeten Bapak, berarti untuk menghalangi hambatan tersebut, Bapak sudah memiliki opsi ya Pak. Ya. Opsi lain dari cara yang sudah Bapak utarakan. Gini, jika sudah disiapkan semua opsinya itu sudah Bapak lakukan dari untuk membantu menyelesaikan hambatan. Nah, kira-kira kalau tidak berhasil Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Baik, untuk yang saya lakukan Ibu, saya terus belajar Ibu, terutama tetap saya meningkatkan kompetensi saya melalui diklat luring maupun secara daring, melalui yang murah-murah Bu, yaitu lewat PMM, atau ya juga lebih murah itu pada rekan sejawat Bu. Kebetulan di sekolah itu ada teman itu yang lebih canggih Bu. Jadi saya akan berkolaborasi meminta ilmunya supaya bisa menularkan ke saya Ibu. Dan secara otomatis ilmu itu kalau sudah saya dapatkan, saya terapkan di dalam proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan kemampuan tentang membuat bahan ajar itu juga akan saya terapkan di bahan ajar yang saya pakai. Kemudian yang berikutnya yang paling penting adalah mengaplikasikan itu Ibu dalam proses pembelajaran. Di samping itu saya juga harus melakukan sesuatu hal yang di awal saya belum lakukan Ibu. Ya, terkait apa itu, apa Bu? Sementara selama ini Ibu, saya mengajar itu tidak memandang kebutuhan peserta didik Ibu. Padahal sebenarnya kebutuhan peserta didik itu menentukan bagaimana suatu proses pembelajaran bisa memiliki kualitas pembelajaran. Oleh sebab itu mungkin saya nanti sebelum proses pembelajaran berlangsung yang berikutnya akan melaksanakan tes diagnostik awal Ibu. Dari situ saya akan mengetahui bagaimana kesiapan belajar peserta didik, kemudian minat dan bakat, bahkan gaya belajar atau profil belajar peserta didik Bu. Dari situ maka secara otomatis saya akan semakin matang. Ternyata peserta didik ini kalau misalkan gaya belajarnya visual, maka juga harus saya menyiapkan bahan ajar yang visual. Kalau misalkan kinestetik, maka secara otomatis saya juga harus memfasilitasi itu Ibu. Saya yakin kalau meskipun tadi disampaikan, kalau meskipun masih belum berhasil, ya terus saya mencoba Bu, sambil memperhatikan apa yang kurang sih pada saat saya melakukan proses pembelajaran ini. Saya akan mencari solusinya, dan tentu saja trial and error itu selalu terjadi Bu. Iya benar Bapak. Tapi kan Bapak sudah mempunyai opsi lain, apa yang harus Bapak lakukan. Bapak sudah mempunyai cadangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri Bapak. Siap, Selain Ibu. itu Bapak bisa merefleksi diri Bapak, supaya pembelajaran yang Bapak lakukan itu bisa lebih baik lagi, bisa melalui teman sejawat atau refleksi dari anak-anak. Ya Bu, laras Ibu. Terus Bapak, rencananya untuk mencapai tujuan utama itu apa Bapak rencananya Bapak untuk melaksanakan tindakan tersebut? Baik Ibu, dalam waktu dekat ini saya sesegera mungkin akan browsing Ibu, akan mendalami tentang materi
bagaimana menerapkan model dan metode khususnya pada mata pelajaran saya fisika, Ibu. Sebenarnya kalau fisika itu apa ya? Pelajaran yang terlalu abstrak, Ibu. Mau percobaan alatnya mahal, maka sebenarnya juga dibutuhkan kreativitas, Ibu. Nah, maka dari itu saya kan prioritasnya adalah bahan ajar yang interaktif, Ibu. Iya, iya. Berarti Bapak nanti sudah mempunyai rancangan ya, rencana Siap, pertama Ibu. yang Bapak lakukan itu apa, sudah Nggih. mempunyai gitu. Jadi rencana awal itu tadi itu, Bu. Iya. Ya, kemudian yang berikutnya juga saya sharing dengan rekan sejawat yang tadi saya sampaikan di awal, Bu. Ada teman yang pandai, saya akan melobi dan bisa menularkan ilmu ke saya. Yang berikutnya, Ibu, apa yang saya peroleh itu akan saya tuangkan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, karena di saya masih pakai kurikulum 2013, Ibu, jadi pakai RPP. Ya. Kemudian juga itu, karena tadi prioritasnya adalah bahan ajar, maka secara otomatis saya akan membuat bahan ajar yang interaktif. Di samping ada yang visual, terus ada yang modelnya kinestetik, saya juga harus menyediakan, Ibu. Dan yang paling penting saya akan menerapkan secara langsung, karena ini awal pembelajaran, maka secepatnya akan saya terapkan, Ibu, agar memberikan biasanya itu orang dan anak itu melihat di awal kesannya kalau misalkan begitu menggoda, selanjutnya kan tambah enak itu, Bu. Apa skala prioritas dalam pencapaian tujuan Bapak? Apakah Bapak mempunyai skala prioritas? Ada, Ibu. Ya, prioritasnya adalah bahwasanya saya akan selalu membuat bahan ajar yang interaktif. Karena kalau model dan metode, saya yakin saya bisa menerapkan. Yang paling berat itu skala prioritasnya adalah membuat bahan ajar yang interaktif. Kemudian juga mungkin karena di fisika itu ada praktikum yang alatnya sangat mahal, maka secara otomatis saya mungkin juga nanti bisa menggunakan praktikum yang modelnya kan, Bu, pakai aplikasi itu, Bu, kayak Pet Colorado, mungkin itu bisa saya terapkan, Bu. Bapak. Terus gini Bapak, apa ada strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Ada, Ibu, strateginya. Strategi yang awal itu saya akan menerapkan ilmu yang saya peroleh di dalam RPP. Kemudian strategi yang kedua membuat bahan ajar. Yang berikutnya adalah menerapkan apa yang sudah saya buat itu di dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya setelah saya terapkan, jelas hasilnya saya juga harus antisipasi, Bu. Kalau hasilnya belum maksimal, saya juga harus mengevaluasi, merefleksi apa yang kurang, dan harapannya tadi itu bisa saya gunakan perbaikan untuk pertemuannya selanjutnya. Terus itu berulang, Bu. Iya, betul, Bapak. Betul. Karena melakukan perubahan itu tidak dibutuhkan waktu yang lama, dan dibutuhkan bukan hanya satu kali percobaan atau dilakukan, Bu. Harus berulang-ulang. Itu, Bu. Betul, Bapak. Apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak bicarakan itu benar. Kira-kira Bapak dalam jangka waktu berapa lama pencapaian tujuan Bapak ini bisa berhasil? Baik, Ibu, seperti tadi saya sampaikan, karena saya masih awam ya, tapi karena semangat dan motivasi saya tinggi, itu akan halangan akan saya hilangkan, Bu. Saya tebas habis itu, Bu. Maka saya akan paling tidak 2 hari untuk mempelajari itu, Bu, terkait model, metode. Cukup, Bu, karena kan ada banyak kita bisa melihat praktek baik di PNM dan sebagainya, itu sebagai acuan. Nanti kita padukan dengan pola pikir kita, insya Allah bisa nyambung. Di samping juga melihat karakteristik mata pelajaran dan karakteristik dari peserta didik. Kemudian yang berikutnya, Ibu, modul ajar itu ya yang semakin lebih baik, Ibu. Ya, benar, Bapak. Gini Bapak, kira-kira dari rencana yang sudah Bapak buat, apakah
Kira-kira Bapak, dari rencana yang sudah Bapak buat, apakah ada gambaran keberhasilan Bapak? Oke, harapan saya ya saya harus optimis Ibu. Meskipun sesuatu itu belum nampak, harus ada optimis. Kalau misalkan seperti itu Ibu, maka gambaran saya kalau itu bisa berhasil, maka secara otomatis itu akan nampak Ibu. Nampak dari mana Ibu? Satu, mungkin pada saat saya mengajar, itu saya akan memperhatikan berarti indikasi keberhasilan apa yang saya lakukan itu adalah minat anak itu semakin tinggi. Banyak anak pada saat proses pembelajaran di saya itu memperhatikan dan merasa apa Bu? Tidak tertekan, aman, nyaman dan menyenangkan Ibu. Itu yang pertama terkait sikapnya Ibu. Yang kedua mungkin pada saat ujian atau ulangan harian itu akan nampak hasilnya itu bagus-bagus Ibu. Ya, kemudian pada saat misalkan ada presentasi, kalau yang dulu itu ada presentasi mencari anak untuk berpendapat atau menyampaikan ide, itu kan sulit Bu. Jadi mungkin kalau misalkan ukuran keberhasilan dari proses yang sudah saya lakukan itu rebutan Ibu untuk presentasi. Mungkin ukuran keberhasilannya seperti itu Ibu. Oke, Bapak berarti Bapak sudah bisa mengukur nanti ya kalau berhasil itu seperti apa, baik dari sikapnya, dari nilainya, ataupun dari keterampilannya. Mungkin gitu Bapak. Gini Bapak, upaya apa untuk mencegah, mengantisipasi dari misalnya kalau ada gangguan? Mungkin ya saya juga butuh alternatif ya. Alternatifnya ya tetap Ibu, saya mencari ide atau solusi cadangan. Artinya saya juga kalau model metode dan bahan ajar itu mungkin selalu saya terapkan. Seperti di awal tadi saya sampaikan, untuk melakukan perubahan itu kan butuh proses dan perlu dilakukan berulang-ulang. Mungkin solusinya juga saya tambahi Ibu. Proses pembelajaran itu akan berlangsung baik apabila guru saya bisa memanajemen kelas Bu. Jadi saya juga akan meningkatkan kemampuan saya di dalam manage kelas itu akan bisa kondusif dan proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Itu mungkin solusinya Bu. Yang terakhir mungkin. Melaksanakan rencana-rencana Bapak, kira-kira yang harus diperhatikan mulai dari awal sampai akhir itu yang penting itu apa Bapak? Baik, yang kalau saya bisa menangkap Ibu dari permasalahan saya, yang paling penting yang pertama, niatan saya itu harus saya bulatkan tekad Ibu. Saya bulatkan niat dan tekad saya Ibu. Yang berikutnya saya harus selalu meningkatkan kompetensi saya Ibu. Terutama kompetensi di dalam memahami metode dan model atau pemahaman pedagogik Ibu. Karena saya sebenarnya dulu berasal dari background yang non kependidikan, sehingga di kuliah saya tidak mendapatkan pedagogik. Saya harus memperdalam terkait pemahaman saya tentang pedagogik itu Bu. Selanjutnya Ibu juga tentang bahan ajar Ibu. Itu akan selalu saya upayakan dan akan selalu saya terapkan, dan dengan memperhatikan gaya belajar peserta didik. Jadi harapannya saya harus sudah merubah mindset saya. Kalau dulu saya dari apa yang kita bicarakan itu Bu, saya bisa merefleksikan sebenarnya saya dulu pada saat proses pembelajaran itu terlalu guru center gitu Bu. Maka akan saya ubah menjadi student center Bu. Ya, jadi harapannya yaitu tadi Bu, dengan upaya yang sudah saya lakukan, tentu saja saya akan melakukan hal yang terbaik dan selalu melakukan refleksi dan perbaikan dan evaluasi untuk menjadi lebih baik pada saat mengajar di kelas, terutama untuk melayani peserta didik Ibu. Berarti
Bapak akan merubah mindset Bapak nggih, yang utamanya Nggih. yang tadinya mengajar dengan cara teacher center learning menjadi Iya. student center Nggih, betul. learning. Ngoten nggih Leres Pak Ibu, nggih? leres Ibu. Iya, iya, nggih. Iya, bagus sekali Bapak. Soalnya sekarang itu kan anak-anak dituntut untuk aktif belajar, bukan gurunya yang aktif, tetapi anak-anaknya yang aktif, muridnya yang aktif. Guru cuman bisa sebagai pendamping atau fasilitator. Ngoten Nggih. nggih Bapak nggih. Betul Ibu. Nggih, betul Ibu. Nggih. Nah, dari perbincangan kita Bapak, kira-kira Bapak sudah membuat komitmen apa belum ini? Sudah Ibu, komitmennya sudah Ibu. Komitmen yang pertama dengan diri saya Ibu, harus melakukan perubahan demi pelayanan terbaik ke peserta didik Ibu. Terus Ya, komitmen yang berikutnya, saya harus merubah semuanya terkait perangkat pembelajaran dan model metode pembelajaran saya Ibu. oke, baik. Berarti Bapak sudah mempunyai komitmen yang kuat untuk melanjutkan rencana yang aksi yang akan Bapak buat. Nggih, betul Ibu. Oke Pak. Kira-kira Pak, siapa dan apa yang bisa membuat komitmen Bapak itu tetap terjaga? Ya, baik, karena saya sudah berumah tangga, maka komitmen saya dengan istri saya Ibu. Karena saya kalau punya masalah selalu musyawarah Bu. Musyawarah dalam artian saling mensupport satu sama lain. Itu yang pertama Bu. Yang berikutnya pada saat di sekolah Ibu, jelas saya butuh dari rekan sejawat, guru, murid, apalagi kepala sekolah yang memiliki kebijakan di dalam memutuskan sesuatu Bu. Itu, Bu. Iya, ya berarti sudah ada dari keluarga ada, dari sekolah ada, dari dalam diri Bapak wonten nggih? Ada Ibu, itu yang paling utama kalau menurut saya Bu. Oh, ya. Nggih. Setelah perbincangan ini Bapak, tindak lanjut yang akan Bapak lakukan itu apa? Baik Ibu, tindak lanjut dari permasalahan yang saya hadapi, sebenarnya saya bisa memberikan sebenarnya solusinya seperti ini Bu. Maka secara otomatis yang akan saya lakukan pertama, saya harus meyakinkan diri dan terus bersemangat. Itu poin pertama. Yang poin kedua Ibu, saya meningkatkan kompetensi saya, dan itu hukumnya wajib Bu, meskipun tua. Belajar itu kan sepanjang hayat Ibu. Belajar terkait apa yang saya perlukan untuk menyampaikan proses pembelajaran, seperti model, metode. Tadi saya sampaikan prioritas adalah membuat bahan ajar Bu. Itu prioritas saya harus membuat bahan ajar yang interaktif sebaik mungkin, dalam artian baik itu bisa memfasilitasi gaya belajar peserta didik agar yang saya sampaikan atau tujuan pembelajaran itu bisa tercapai Ibu. Yang berikutnya saya yakin akan saya terapkan Ibu. Saya terapkan di dalam proses pembelajaran, dan saya selalu optimis Ibu. Mudah-mudahan kalau kita mau berusaha, meskipun hasilnya masih sedikit, akan terus saya lakukan Ibu. Oke Bapak, baik. Berarti Bapak sudah mempunyai rencana tindak lanjut nggih, mulai dari awal itu seperti apa, nantinya untuk diterapkan bagaimana sampai akhirnya sampai berhasil. Semoga berhasil nanti nggih Pak nggih. Nggih Bu, Ibu, nggih. Peserta didik, murid-murid Bapak itu agar bisa semangat lagi. Nggih, siap Ibu. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Dari sini saya sudah punya gambaran dari permasalahan yang sudah saya sampaikan, dan matur nuwun sanget jenengan sudah mengarahkan dan memberikan waktu sehingga solusinya sudah ada, dan paling tidak nanti juga saya buat komitmen dengan Ibu, karena Ibu sebagai yang mengarahkan saya. Mudah-mudahan niat saya untuk melakukan perubahan itu bisa berjalan dengan baik,
tentu saja pelayanan ke peserta didik Ibu. Matur nuwun sangat atas waktunya Ibu. Mohon maaf Nggih, mengganggu Bapak. nggih. Terima kasih Ibu. Saya Nggih. izin pamit nggih. Nggih, Bapak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya meraih mimpi